teman-teman, salam damai sejahtera buat kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membaca firman-Mu, berkati kami. Haleluya. Amin. Malam ini kita akan membaca Imamat 14 ayat 1-57. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pertahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut periksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kermizi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembeli di atas belangga tanah berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmizi, dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembeli di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahannya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut, kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka dia menjadi tahir. Pada hari ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan ekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah satu bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahan unjukannya di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelih di tempat orang menyembelih, korban penghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus karena korban penebus salah. Begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam. Itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit darah tebusan salah satu itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membunuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan, dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan.
Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan perdamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah satu persembahan unjukan, supaya tiadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan 1 log minyak, dan lagi 2 ekor burung terukur atau 2 ekor burung merpati sekadar kemampuannya. Yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pertahiran kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan Allah dan minyak yang 1 log itu. Lalu imam harus mempersembahkan semua sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah satu yang membunuhnya pada cuping telinga kanan orang dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah satu itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan supaya diadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekur atau burung merpati yang dibawa orang sekadar kemampuannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Di samping korban sajian, dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pertahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milik itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan dia menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu. Dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan luka-luka yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu lalu berdiri depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaan tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lupa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangkannya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu.
Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepas lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu haruslah dikerombaki, yakni batunya, kayunya, dan segala lepas rumah itu. Lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksa tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepas, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang. Kemudian untuk menyucikan rumah itu haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belaga tanah berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmizi, dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkannya semua ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmizi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan perdamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis, kepala. Tetapi kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil, dan panau, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir, itulah hukum tentang kusta. Teman-teman, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memberkati bangsa kami dengan berkat yang telah Engkau tuliskan dalam firman-Mu. Berkat kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kemakmuran untuk negeri kami tercinta. Berkati pemerintah kami dari yang tertinggi, Bapak Presiden, sampai kepada RT RW yang dengan hikmat adil dan bijaksana. Lindungi dan berikan mereka kekuatan juga kesehatan dalam menjalankan tugas. Berikan juga mereka hati yang mengasihi masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berkati juga kami masyarakat Indonesia saling menghargai dan menghormati sekalipun kami berbeda agama, suku, bahasa. Juga masa pandemi ini kami boleh disadarkan untuk menjaga kesehatan dan taat kepada pemerintah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami tidak lupa berdoa buat mereka yang sedang sakit, khususnya yang sedang menonton tayangan ini. Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka dipulihkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berduka Tuhan Yesus hiburkan. Para janda dan duda, anak yatim, fakir, miskin dimanapun, Tuhan juga tolong dalam setiap kebutuhan. Tolong mereka. Tolong jaga kami sebagai anak Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berat dan kesaksian bagi banyak orang. Keluarga kami juga Tuhan berkati. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita sudah selesai. Sampai jumpa besok pagi. Dadah.